Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah bersedia menunggu. Kami berdebat selama lebih dari 5 jam, 6 jam berapa ya? Iya, jam lebih. Dan alhamdulillah suasana kondusif, tentu ada plus dan minusnya ya. Dan kita tahu kawan-kawan semua bahwa RRT itu ditersangkakan dengan 6 pasal. Satu pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan, 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun, kemudian 27A Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun, kemudian pasal 32 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Selama proses berdiskusi kita tidak melihat sesungguhnya ada sesuatu yang pantas dikenakan kepada mereka bertiga ini. Terutama misalnya pengenaan pasal 32 dan 35. Karena dari uraian pihak lawan, mereka sebenarnya melakukan pengaduan-pengaduan ya penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tiba-tiba jumping up dengan pasal 32 dan 35. Tetapi ternyata pasal itu dimintakan oleh Pak Jokowi juga. Nah itu. Jadi dalam pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun itu adalah dari laporan Pak Jokowi sendiri. Sementara laporan-laporan yang lain itu hanya pasal 160 yang tidak dikenakan pada mereka, kemudian pasal 28 ayat 2 yang dikenakan dengan ancaman hukuman 6 tahun. Jadi 6 tahun. Jadi kawan-kawan semua tadi juga ditunjukkan ijazah analognya. Oke? Nothing surprise sebenarnya. Karena yang kita temukan ya podo sama dengan yang kita lihat selama ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Roy, kemudian respon dan kemudian Dr. Tifa untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Ahli perlu nggak menyampaikan? Ahli satu lah. Pak Ahli, Pak Tony. Pak Tono. Ya, Pak Tono ya. Ya, Oke. Silakan, Mas Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi sudah disampaikan dari awal dan alhamdulillah kami bertiga plus ada 3 ahli yang tadi ada di dalam, ada ahli pidana Bapak Didit, kemudian ada ahli teknologi forensik ya, itu adalah Pak Prof Tono Saksono, dan kemudian juga ahli satu lagi yaitu Pak selain Pak Ridho Ramadi, Dr. Ridho Ramadi. Jadi semua memberikan keterangan. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan karena tadi mungkin belum disampaikan oleh Mas Refli. Yang pertama adalah ya gitu bahwa akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo. Ya gitu, karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong. Ya, gitu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Ada Apa Dengan Cinta 2. Kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya itu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami mempresentasikan di dalam. Termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu lain soal. Nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa,
Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismond sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak seperti. Kemudian khusus untuk detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyernya, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Karena kami dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut-sebut sebagai ijazah itu ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan. Dr. Rismond akan menambahkan logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak. Sepanjang yang saya tahu warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus itu emas. Ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silakan dikutip, bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian tuh clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau emboss yang kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau citra atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Tegel-tegel sekarang banyak yang di print seolah-olah emboss, tapi tidak kan. Nah, kemudian nanti mungkin Dr. Rismond yang akan menerangkan kalau ada keanehan juga. Karena dalam ijazah itu juga kan ada dua tipe pencetakan. Logo dulu baru tulisan atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lainnya. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi, bukan hanya soal komputer dan forensik, ini bukan forensik, ini analog. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto. Ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis pun dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Triadi pun dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari HISWA, Himpunan Seni Foto Amatir Yogyakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya statementnya itu dulu. Ya, Oke, Mas Roy. Ya, Mbak Tifa kali. Siapa? Saya dulu. Mbak Tifa dulu atau ya? Dr. Tifa juga mungkin biar ada variasinya. Oke, ya. Tifa dulu. Silakan. Di tengah boleh? Geser. Oke. Sudah ya. RTR. Ya, silakan dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memberikan perspektif yang berbeda ya. Jadi begini, ijazah Joko Widodo ini hanya satu dari 700 dokumen yang diperiksa oleh yang disita oleh Polda Metro Jaya, yang merupakan serangkaian dokumen yang untuk melakukan kemudian kami jadi tersangka ya. Nah, ada beberapa dokumen yang sangat penting yang baru ini juga diberikan klarifikasi oleh Rektor UGM ya, dan sebelumnya juga oleh mantan Rektor UGM Profesor Sofian Effendi, dan sebelumnya lagi Bareskrim waktu presentasi gelar perkara di tanggal 22 Mei 2025 pun juga menyampaikan satu
fakta menurut mereka yang sangat penting, yaitu bahwa Joko Widodo ini bukan entry masuk ke Universitas Gadjah Mada itu dari sarjana, dari strata 1, tapi dari sarjana muda. Dan tadi yang kami diskusikan juga soal transkrip. Ini adalah dokumen kedua yang sangat penting, ya. Sebagaimana yang kita semua lihat bahwa transkrip nilai Joko Widodo yang disampaikan oleh Bareskrim itu transkrip nilai yang cacat karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan transkrip nilai dari Fakultas Kehutanan UGM di era tahun 1985. Kebetulan kami bertiga punya spesimen, ya, punya spesimen transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM keluaran tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang disita oleh kepolisian, ya, dan ini bisa kami buktikan nanti bahwa transkrip nilai keduanya itu betul-betul sangat berbeda. Nah, kalau transkrip nilai asli itu sangat bagus, sempurna, ya, lengkap dengan tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan transkrip nilai Joko Widodo sama sekali tidak lengkap, angka-angka nilai pun juga ditulis dengan tulisan tangan, dan itu sama sekali tidak lazim untuk lulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Karena seharusnya angka tersebut dicetak dengan mesin ketik manual. Ya, dan yang paling penting lagi adalah bahwa transkrip nilai Joko Widodo tidak ada tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1. Sedangkan transkrip nilai asli tahun 1985 ada tanda tangan dekan dan tanda tangan pembantu dekan 1. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya berbagai macam diskusi yang tadi yang 6 jam, ya, tadi kami jalani. Kami berterima kasih, ya, kepada Polda Metro Jaya karena suasananya sangat baik, ya, diskusinya berjalan dengan baik. Bagus, ya, santai, dan kami diberikan kesempatan yang sangat luang untuk menyampaikan berbagai macam keterangan maupun pertanyaan. Ini sangat berbeda situasinya dengan gelar perkara khusus di tanggal 9 Juli 2025 di Bareskrim. Jauh sekali, ya. Jadi kami appreciate dengan Polda Metro Jaya karena menyelenggarakan gelar perkara khusus yang jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas, dan jauh lebih memuaskan bagi kami karena kami bisa memberikan penjelasan yang sangat luas, ya, pada forum tersebut. Ya, itu yang bisa saya berikan. Selanjutnya Bang Rismon akan Mungkin menambah. sebelum Rismon, Prof. Tono. Oh, Prof. Tono dulu. Siap. Jadi kawan-kawan semua, Prof. Tono ini adalah salah satu ahli yang kita bawa. Tadi yang Ya, luar biasa pelan Pak Tono. Ya. Salah satu sedikit sebelum Prof. Tono, berbedanya dengan yang Bareskrim dulu ketika Bareskrim itu di Bareskrim gelar perkara, saya tersenyum saja dikatakan Pak Roy kok tersenyum terus sih, saya ini serius loh. Ya, itu dikatakan oleh Juhandani waktu itu. Ya gitu, jadi gitu aja nggak boleh. Tapi tadi kita boleh, hanya kok nggak boleh pegang gitu aja. Silakan Prof. Silakan Prof. Ya, Prof. Baik, terima kasih sekali atas kesempatannya. Sebagai peneliti dan sebagai akademisi, saya harus ngomong apa yang saya bisa katakan. Tapi kalau saya belum yakin, saya tidak mau. Baru diketahui bahwa mata saya ini yang kiri ini hanya tinggal 40%. 40%. Karena saya kena glaukoma, ya. Jadi saya tidak bisa memberi komentar tentang detail, tentang emboss, tentang watermark gitu. Saya nggak boleh. Tapi kalau dari foto saya ini terlalu tajam. Kalau untuk 40 tahun seperti itu memang terlalu tajam. Yang masih saya anukan juga adalah soal ukuran panjang lebarnya itu. Saya cuma membayangkan apa ukurannya gitu. Sama nggak ya dengan ijazah UGM yang saya miliki gitu ya. Prof. Tono Saksono ini juga lulusan UGM, ya, S1-nya. Ya, jadi itu. Jadi itu saja yang saya kira saya perlu anukan. Yang tidak bisa saya makanya tadi dalam pertemuan dengan di gelar perkara itu saya sarankan di scan dengan minimum 7.000 dpi. Ya. Minimum 7.000. Kalau bisa sampai 15.000 itu bagus sekali. Karena kalau begitu kita bisa menganalisisnya dengan sangat akurat lah gitu ya. Jadi di luar foto yang memang sangat terlalu tajam, kemudian ukuran yang itu tadi saya nggak bawa kacamata, jadi saya agak siap, Prof. Iya, memang saya biasa baca HP itu nggak pakai kacamata, jadi tadi nggak terbawa kacamata.
Jadi itu saja yang saya anukan. Ya. Tapi saya sudah sampaikan dengan tegas pada Polda tadi di Barreskrim tadi bahwa 3 orang ini adalah aset bangsa. Jadi jangan sampai dikriminalisasi. Mereka harus dipelihara dan diberi fasilitas bekerja supaya mereka bisa menularkan keahlian mereka pada anak-anak muda. Mencetak anak-anak muda untuk berkarya lebih baik lagi dari mereka. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Tambahkan juga sedikit. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Ridho Ramadi. Ya, biar quick-nya nanti di Bang Rismon. Ridho ini juga salah Pak satu. Mo dulu. Ya, ya. Pak Alkafi kasih kesempatan. Silakan. Dokter yang luar biasa. Ya, jadi tadi dalam kesempatan di atas tadi sebagai ilmuwan, sebagai praktisi juga, kami mencoba menyampaikan beberapa hal yang sifatnya teknis. Ini nanti bisa dibagikan juga. Kita menganotasi source code yang dibuat oleh Dr. Rismon. Jadi tujuan anotasi ini adalah mempermudah ya masyarakat umum atau orang awam untuk membaca setiap baris kode yang dibuat oleh Dr. Rismon ketika melakukan analisis. Jadi di sini juga menjelaskan mana yang dituduhkan atau dikira itu mengedit, itu bisa dilihat langsung di sini. Jadi ada 28 source code, ini yang kita buat ada 9 bab. Jadi nanti ini bisa digunakan. Kemudian juga kita sampaikan apa yang dilakukan Dr. Tifa itu adalah kajian neuropolitika, sebuah simpul keilmuan yang menggabungkan neuroscience, kemudian psikologi kognitif, dan juga ilmu politik kritis. Ya. Ini satu ciri sains di negara maju. Neuroscience dan neuropolitik sendiri itu kita tunjukkan sudah kajian yang established selama dari tahun 80-an. Kebaruan yang dibawa oleh Dr. Tifa itu justru menggunakan data ekspresi mikro dari wajah. Itu yang relatif baru. Itu sebenarnya satu standar yang digunakan di berbagai negara maju, terutama di contohnya ya yang digunakan itu adalah yang menggunakan adalah seperti FBI, CIA, itu sudah standar untuk melihat untuk siapa yang bohong, siapa yang tidak, itu sudah biasa saja digunakan. Jadi begitu neuropolitika menggunakan input yang namanya face action coding system, ini sebuah kebaruan. Dan juga kita sampaikan bahwa ini Dr. Tifa berhak tidak melakukan analisis ini, kan beliau dokter dan segala macam. Nah ini kita sampaikan contohnya di negara di sana ya, kita tahu Nobel Prize itu satu penghargaan terhadap keilmuan, pencapaian yang paling tinggi gitu kira-kira. Itu Nobel Prize 2024 untuk fisika itu diraih 2 orang yang bukan fisikawan. Kemudian Nobel Prize untuk kimia 2024 diraih 3 orang, memecahkan masalah protein ya, struktur selama 50 tahun belum terpecahkan, diraih 3 orang, 2 orang itu dari Google dan 1 orang baru yang kimia. Jadi ini praktek yang biasa saja. Jadi kita sampaikan ini satu kajian yang ilmiah ya, dilakukan oleh RRT di dalam buku Jokowi's White Paper yang seharusnya mendapat apresiasi, yang seharusnya itu didiskusikan dalam forum-forum ilmiah, yang seharusnya jangan sampai dikriminalisasi. Jadi kita sampaikan ini seperti bongkahan emas yang muncul dari dalam tanah sendiri secara sukarela, jangan sampai setelah muncul terus kita tenggelamkan, kita sia-siakan gitu. Jadi ini harusnya kita apresiasi, di luar negeri sana ini layak diganjar dengan prize, dengan penghargaan, bukannya dengan kriminalisasi. Mungkin singkatnya begitu. Ya. Bang Respon? The last but not least, Rismon Sianipar. Horas. Ya. Terima kasih Pak Jokowi atas hadiahnya. Kemarin masih menyangkal bahwa saya hanya melaporkan peristiwa, tidak pasal, tidak orang. Ternyata semua dilakukan. Bohong. Orang juga dilaporkan ya. Oh, udah dilaporkan. Orang juga dilaporkan dan pasal yang mengerikan 32 dan 35 itu dari Jokowi juga ternyata. Dan kami ditunjukkan secara langsung. Terima kasih Pak Jokowi, kekejamannya luar biasa ya. Kami meneliti ijazah Anda yang Anda pakai sebagai presiden 2 periode. Anda kasih rakyatmu yang telah membayar hidupmu, pajakmu ya sampai saat ini, anakmu. Kau laporkan kami pasal 32 dan 35 ya, yang hukumannya jauh lebih berat daripada maling uang rakyat. Bayangkan ya, maling uang rakyat.
ada apa sih sebenarnya dengan ijazahmu? Ya. Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip. Dalam hitungan detik. Ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, Foto yang terus terlalu ketajaman dari foto. Ya, ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas. Kontras. Untuk usia Ya, 40 tahun. Untuk ya. usia 40 tahun, sementara ijazah saya yang 2002, ijazah S2 yang sama lintasan stempelnya di atas jas hitam saya, itu stempelnya sudah kayak berkeringat, berkerak, ya, berakar gitu. Jadi nggak tajam lah gitu. Tapi itulah yang kami temukan. Kami tidak boleh menyentuh, jangan sentuh. Kata pengacaranya tadi dari jauh, nggak boleh disentuh. Kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Dan jauh dan Ya. cuma selintas. Jadi itulah ya. Mengenai yang lain-lain gimana ya? Kita lihat rame-rame dan dikasih time frame yang cukup singkat. Tapi ya untuk mendapatkan ijazah itu tadi sudah kami presentasikan. Magnetnya hilang. Ya. Di manakah Pak Jokowi KKN sampai detik ini belum terjawab? Bagaimana Tahun dengan berapa? bantahan Pak Kasmujo? Belum juga terjawab. Ya. Bagaimana dengan lembar transkrip nilai yang tidak ada tanda tangan dekan dan tulisan tangan yang ditampilkan di Irtipidum? Tidak ada yang menjawab. Jadi kan dokumen ijazah itu tidak berdiri sendiri. Ya, makanya ya dari tadi ada error garis lurus itu kayak tinta itu. Saya memprediksi itu digital printing ya. Digital printing dengan saya ini dugaan karena nggak boleh lihat ya. Itu untuk sebuah dokumen negara terlalu tipis ya. Itu. Ya, gitu aja lah ya. Karena kita nggak boleh apa-apa, loh. Ya, kalian sendiri mungkin setelah melihat itu 5 menit kemudian lupa kok. Memori kita nggak sanggup ya untuk menelaah semua secara instan, apalagi rame-rame. Ya. Oleh karena itu terima kasih Pak Jokowi ya, betapa secret mission tadi akhirnya ditunjukkan ijazahnya. Ya, ijazah Bapak yang harusnya milik publik karena sudah 10 tahun menjadi presiden di Indonesia, dan ketika kami analisa ya, Anda hadiahi kami dengan jeratan pasal 32 dan 35 yang kalian sangkal. Ya, Ya, bukan hanya Jokowi sangkal, disangkal. tapi itu juga pengacaranya itu juga nyangkal. Kami tidak menyebut nama, kami tidak menyebut pasal, kami hanya menyebut peristiwa. Kata ada pengacara nyorong Batak itu kan. Nah, itu. Padahal semua tadi laporan, ada semua. Ternyata Ya, bukan hanya peristiwa, pasal 6 pasal ya, Ya. termasuk 32 dan 35 dan ada nama. Wow, Jahat. jahat. Ya. kok jahat banget sih kamu. Seperti ada dendam pribadi ya sama kami. Padahal kami membayari Anda hidup, gaji, dan sekarang colomadu berapa puluh ribu kami nggak tahu ya, dan pensiunan 30 juta, biaya satpam, biaya listrik, air, beras. Rumah dinas ratusan Setidaknya keringat saya ada di situ, pajak saya ada Anda makan. Walaupun pajak saya murahan, ya menurut Anda, tapi pasti ada keringat saya, pajak saya yang Anda makan, Anda terima tiap bulan pensiun Anda. Ya, oleh karena itu teman-teman semua, ya, dengan adanya secret ngintip begini, udahlah kalian jawab sendiri lah itu. Ya, kalau benar, ya kalian ada di sini tunjukkan aja, nah. Atau tampilkan secara di scan dengan berapa DPI, ya, mau 50.000 DPI juga oke. Nah, analisa. Tapi ya itulah hak rakyat kita di Indonesia ini. Betapa kasihannya kalian dan saya, ijazah presidenmu pun yang sudah 2 periode, kalian nggak punya hak untuk melihat demokrasi Indonesia. Saya kira bukan hanya stagnan, tapi mundur. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi dikit, satu menit sebelum closing ya. Sekali lagi saya akan cerita sedikit kenapa memang saya taruh terakhir, karena sedikit berbeda, tapi ini adalah kebohongan, sekali lagi kebohongan. Jadi kami tadi, alhamdulillah sekali lagi terima kasih diperlihatkan oleh Pak Direskrim ya, Pak Imam Menandin Kombes,
bahwa ternyata memang kalau menurut bukti tadi, ijazah yang konon disebut ijazah itu disita tanggal 23 Juli. Berarti itu menunjukkan apa yang ditampilkan pada tanggal 25 dan 19 November yang lalu oleh seseorang namanya Andi Aswan, itu adalah dia bohong sekali lagi. Bahwa dia katakan mendapatkan scan. Kami tanyakan tadi, saya tanyakan sempat bisik-bisik kepada penyidik. Setelah disita, ada nggak yang pinjem pakai barang yang sudah disita? Tidak ada. Itu di lock atau disegel. Ya, tidak ada. Setelah 23 itu tidak pernah. Dan tidak mungkin seorang Andi Aswan mengatakan baru kemarin nih kayak scan asli. Bahkan sekali lagi hasil scan asli itu sekali lagi adalah milik Dian Sandi Utama yang dulu diposting tanggal 1 April. Ya, kemudian dikoreksi sehingga akibatnya apa? Logo UGM jadi pating pletrot. Ya, pating pletrot tuh benjo, jelek banget. Ya, tadi memang logo yang ada di yang disebut-sebut ijazah itu tidak seperti ini. Jadi Dian Sandi, kemudian Andi Aswan dan Joshua Sinambela itu seharusnya adalah justru dia mendapat 32-35. Dan kami tadi meskipun mungkin ini masih pemanis, kami diberikan kesempatan silakan laporkan kembali ke SPKT. Ya, jadi kalau kami melapor lagi di SPKT dan ditolak lagi, ya, nah itu berarti ada sesuatu janji yang tidak ditunaikan ya oleh Pak Dirreskrim Saya kira itu ya tambahannya, silakan ditutup. Ya, kawan-kawan semua terima kasih ya. Tidak Di tengah bang, tengah bang, bang di tengah bang. Tambahkan. Oh, Bang, di tengah, Bang. Iya, iya. Geser. Maju aja. Geser. ada yang mau nambahkan lagi? Aku izin Bapak. Ya. Oke. Only 1 minute ya, 1 minute. Ya, terima kasih. Dari dalam gelar perkara khusus tadi, ada satu saya menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Tifa dan Dr. Rismon. Dan di Bareskrim, waktu di Bareskrim itu ada ditunjukkan transkrip nilai. Nah, pada saat gelar perkara khusus hari ini, dari penyidik tidak menunjukkan transkrip nilai, hanya ditunjukkan adalah ijazah dan ijazah SMA dan ijazah S1 dan juga 4 laporan polisi. Jadi sebelum dapat ijazah tentunya ada transkrip nilai. Nah, dalam gelar perkara hari ini tidak ditunjukkan oleh penyidik. Itu aja. Terima kasih. Tapi katanya dimiliki kawan-kawan semua, Tidak, terima kasih ya atas kehadirannya. Perjalanan sepertinya masih panjang. Besok-besok kita akan mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Dan mudah-mudahan doakan saja ini semua beres, akan mendapatkan amin. keadilan bagi RRT terutama. Nanti kita akan update lagi perkembangan selanjutnya ya dengan kita semua. Makasih. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman semuanya ya atas kesabarannya. Selain itu juga mereka minta ditunjukkan PLP terhadap perkara mereka, dan memang selama ini belum diakui penyidik, tapi tadi tempat yang tersebut sudah ditunjukkan alias satu siapa penyidik perkara ini dan pasal-pasal apa saja yang sehingga yang tadinya seolah-olah pasal-pasal ini dibuat oleh penyidik yang dilakukan oleh para pelapor biar langsung catatan bahwa ini masih dalam penyidikan, silakan dicari buktinya. Kalau memang ada maka dikeluarkan, tapi kalau tidak ada tentu bisa jadi drop. Dan sampai hari ini memang semua pasal itu tetap menjadi tersangka, artinya didukung oleh alat bukti yang cukup. Sudah, akhirnya sudah. Bagaimana nanti bisa naik ke sini? Kalau saya melihatnya, bagaimana juga barang itu dari awal sudah tahu bahwa itu asli ada dan benar. Sehingga ketika itu ditunjukkan kepada pihak mereka, itu sih biasa saja. Karena sekarang konsisten. Dari awal kami sampaikan jika ini diminta untuk ditunjukkan ataupun untuk dilakukan penunjukan oleh pihak yang berwenang. Harapannya begitu. Harapannya penyidikan
lancar proses penyidikan yang ada sehingga bisa langsung diproses ke persidangan. Karena kembali lagi perlu saya highlight dulu, tujuan kami melaporkan adalah agar Pak Jokowi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Karena kalau tidak ini proses sampai ada putusan pengadilan, semua masih akan bertanya, asli nggak ijazah Pak Jokowi? Dan yang kedua adalah tujuannya untuk memulihkan nama baik Pak Jokowi dan juga keluarganya. Jadi sangat penting kami rasa untuk ini proses tetap dilanjutkan. Dan dengan adanya proses tadi ditunjukkan ijazah aslinya kepada para tersangka, saya rasa ini dapat memudahkan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Gitu. Ijazah yang selama ini beredar, apakah sama dengan ditunjukkan di sama. Itu nanti mungkin di persidangan bisa terlihat. Karena masing-masing kan bisa menilai sendiri, bisa mengajukan ahli dari pihak tersangka yang nantinya akan terdakwa bisa mengajukan juga ahli. Yang nanti di pengadilan itu semua akan diuji. Mungkin sebelum gelar perkara ini dilakukan tadi sudah ada komunikasi belum? Tentunya kami selalu melaporkan perkembangan yang ada, termasuk bahwa ada gelar perkara khusus, Pak. Cuman jujur saja kita tidak mengetahui bahwa akan ditunjukkan. Tapi dari awal Pak Jokowi konsisten, jika itu harus dimintakan atau akan ditunjukkan oleh pihak yang berwenang, itu pasti akan dilakukan. Apakah itu pengadilan, apakah itu penyidik. Contohnya seperti di Mabes Polri kan dimintakan ijazah walaupun belum ada penyitaan. Diantarkan langsung untuk dilapor. Jadi itulah kembali lagi kita kembali kepada apa tujuan kita melaporkan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Ada dua ahli yang dihadirkan dari pihak kepolisian. Fungsinya apa Pak? Tadi sih hanya ada 3 ahli ya yang diajukan mereka itu untuk hanya pemaparan mengenai perkaranya yang nantinya kami juga sudah sampaikan lebih baik nanti diperiksanya di BAP saja sehingga itu bisa masuk ke berkas perkara kan itu hak para tersangka. Jadi kami rasa kalau dari tadi nothing to major dan tadi juga sudah, walaupun kami tidak mau mendahului sesi 2, tapi di sesi awal tadi sudah terlihat bahwa semua penyidikan dilaksanakan dengan baik sesuai SOP yang ada. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat, udah malam loh ini. Udah pagi, udah subuh. Dan lain sebagainya.